Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Database Administrator. Materi hari ini kita akan membahas implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server 2008, kemampuan akhir capaian pembelajaran mampu melakukan implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server 2008, bahan kajian implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server 2008, penilaian mampu menjelaskan implementasi pemrograman dengan PHP dan database SQL Server 2008. Pertama kita harus mengecek versi PHP pada XAMPP. Yang pertama kita masuk ke localhost XAMPP. Di sini kita cari PHP info. Nah, di sini sudah ada PHP version 5515. Maka untuk itu kita harus merekomendasikan menggunakan PHP yang versi yang lebih tinggi atau di atasnya. Menggunakan versi misalkan 5633. Microsoft Driver for PHP for SQL Server kita bisa unduh di www.microsoft.com use download detail ASPX ID 298, dimana kalau sudah nanti kita akan melakukan download seperti itu. Untuk informasi lebih detail ada di sini. Nah, nanti di sini kita akan mengunduh file SQL srv32exe, di mana kita akan menyesuaikan dengan PHP versi yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan versi 40, di mana di sini support untuk PHP 7 untuk sistem operasi Windows dan Linux. Ada juga untuk versi 32 support untuk versi 56, 55 dan 54 dalam sistem operasi Windows. Kita pilih yang versi 32, lalu tekan tombol di mana di sini ukurannya untuk yang 40 itu 581 KB, sedangkan untuk yang 32 547 KB. Lalu tekan tombol next. Lalu kita menunggu beberapa saat. Di sini akan ada download driver, di mana di sini dari https://microsoft.com nanti file exe-nya seperti ini. Langkah selanjutnya kita adalah mengekstrak to SQL Server 32. Jadi kita klik kanan ekstrak to. Nah, nanti pilih yang ekstrak to ini, nanti hasilnya seperti ini. Di dalam file ekstrak to SQL Server 32 itu ada file-file sebagai berikut. Ada PHP PDU SQL SRV 54nts.dll, 54ts.dll, 55nts.dll, 55ts.dll, 56nts.dll. Nah, ini juga sampai yang bawah 56ts.dll. Nah, ini kita lakukan pindahkan file ke ekstrak direktori xampp php ext. Jadi pada xampp php ext kita pindahkan ke direktori ini seperti ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan file edit untuk PHP ini, di mana kita bisa temukan di xampp php. Di sini itu ada PHP ini. Nah, kita akan lakukan edit untuk menambahkan extension SQL SRV sesuai dengan versi PHP. Langkahnya di sini itu pada baris sekitar 1021 kita akan menambahkan 5 coding, 5 baris PHP PDU SQL SRV 54nts.dll, PHP PDU SQL SRV 54ts.dll, PHP SQL SRV 56nts.dll, PHP PDU SQL SRV 56ts.dll. Hasilnya kita tambahkan seperti ini. Oke, seperti itu. Dilanjutkan dengan pengecekan ODBC, di mana kalau kita drivernya menggunakan SQL SVR versi 32 dan 31 harus memerlukan instalasi Microsoft ODBC driver 11, di mana kita bisa unduh di microsoft.com /us download detail ASPX 36434. Ini kita unduh di sini. Sedangkan untuk versi yang di bawahnya, untuk versi 30 memerlukan instalasi Microsoft SQL Server 2012 native client. Hasil instalasi ODBC kita bisa lihat di sini. Kita di ODBC, kita klik di sini ODBC, lalu kita masuk ke ODBC database source administrator, di mana kita juga bisa mengklik add. Di sini juga sudah ada ODBC driver 11 for SQL Server. Berarti ini hasil instalasinya sudah masuk seperti itu. Dilanjutkan dengan service Apache, di mana kita harus klik XAMPP control panel. Jika sudah, di sini kita masuk ke XAMPP control panel. Kita pilih service yang ada di sini.
lalu kita lakukan restart service Apache di mana di sini Apache 24 kita lakukan restart seperti ini, lalu ditunggu nanti akan ada service control. Langkah selanjutnya kita harus melakukan cek PHP info, di mana di cek PHP info kita akan menemukan PDO SQL SRV ya, seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita harus membuat query pada PHP. Oke, di sini kita menggunakan tag PHP, server name-nya, server name nama eh, nama server name yang ada pada SQL Express seperti itu, connection info array database, nama databasenya apa, di sini DB name, UID ini terkait dengan username, passwordnya apa, con SQL SRV connect server name connection info seperti ini. If con jika dia koneksinya berhasil maka dia akan menampilkan connection established. Jika dia koneksinya gagal dia akan menampilkan connection could not be established. Ini akan ditampilkan seperti ini. Jadi jangan lupa ada tag PHP tutup. Sekian. Ini adalah referensi untuk pertemuan kali ini dari Mari Belajar Coding Microsoft. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.